Kadang di challenge satu tuh gue masak pasti 2 dish. Yang satu gue makan, yang satu gue bagi juri makan kan. Tapi biasanya yang juri kasih gue beri kepada juri itu memang kurang enak itu kan. Pasal yang enak gue sudah makan kan. Nah, kecuali bila gue sudah sampai top 6, gue beli 1, dia beli 10. Ya minder dong. Masa nggak minder? Deal, 1 minggu langsung nikah. Percaya atau tidak? Halo guys, kita kembali lagi bersama saya Adi, panelis MasterChef Season 8. Nah, hari ini Star Hits akan bertanya-tanya kepada aku tentang siapakah diri aku yang sebenarnya dan rahasianya kerajaan Lord Adi ini. Nah, asalnya gue tuh memang dilahirkan dari Sumatera Barat, Tanah Datar. Nah, di negeri yang bernama Pariangan. Di desanya bernama Guguk. Nah, jadi pada tahun 1984 gue tuh dibawa oleh orang tua ke Malaysia. Jadi di Malaysia tuh gue bercampur dengan orang-orang Malaysia daripada kelas SD sampai SMP, sampailah SMA, sampailah kuliah, sampailah kerja. Nah, 30 tahun di Malaysia barulah saya balik ke Indonesia dan menetap di sini sejak tahun 2017. Jadi gue tuh memang seorang yang suka happy go lucky aja. Suka berteman dengan sesiapa aja. Bisa gaul dengan siapa aja, tua atau muda, kecil atau besar, kaya atau miskin. Siapapun dirimu, tetap akan ku berteman. Nah, kalau dikatakan gua masih kecil itu bandel memang. Kalau yang lebih jelasnya gua tuh rebel. Rebel tuh orang yang suka melawan dan menentang. Nah, jadi gua tuh suka istilahnya seorang pemberontak, tapi bukan pemberontak kepada pemerintah kan. Pemberontak dalam diri sendiri semuanya kan. Nah, tidak suka dikongkong, tidak suka diberi arahan. Nah, jadi kalau secara sejarah hidup, malu ngomong kan, tapi bicara aja kan, gue tuh jarang sekolah kan, sebab gue tuh nggak suka guru tuh bilang gue gini kan, paling-paling gue kabur aja. Nah, begitu juga waktu di MasterChef, gue tuh memang rebel sangat kan, rebelnya gitu. Kalau orang tuh masak 1, gue tuh pasti masak 2. Kadang di challenge 1 tuh gue masak pasti 2 dish. Yang satu gue makan, yang satu gue bagi juri makan kan. Tapi biasanya yang juri kasih gue beri kepada juri itu memang kurang enak itu kan. Pasal yang enak gue sudah makan kan. Nah, kecuali bila gue sudah sampai top 6, baru gue serius. Tapi sebelum itu memang just enjoy my life, makan enak, santai aja, rebel. Nah, ya gitulah, memang benar. Gue tuh memang bandel sih kayaknya. Tapi bandel yang baik, bukan bandel yang jahat ya. Jangan salah paham, bandel tuh banyak. Ya gitulah. Sebenarnya pengalaman masa kecil itu banyak dong, pahit, manis, suka dan duka. Nah, tapi yang paling nggak bisa dilupakan itu waktu gua kelas 6 SD. Jadi gua tuh jagonya lomba lari 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Jadi waktu di kelas 6 tuh gua paling banyak menang piala tuh. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu yang paling nggak bisa gue lupakan sampai sekarang ini. Nah, kalau Oke, diceritakan tentang keluarga gue waktu gue kecil. Jadi gue tuh ada 4 orang bersaudara, 4 orang semua laki-laki. Dan gue tuh anak yang kedua kan. Jadi di 4 orang adik-beradik ini gue tuh yang paling nggak nyambung dengan adik-beradik gue tuh kan. Jadi gue tuh lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan daripada adik-beradik gue sendiri. Apatah lagi dengan orang tua. Nah, jadi orang tua gue tuh kalau sosok almarhum bapak gue ini kan, dia ini memang seorang yang tegas. Jadi gue tuh memang sering dimarahin. Jadi gue bersyukur. Gara-gara bapak gue tuh sering marah gue, sering ya gimana lagi perbuatan seorang ayah kepada anak yang bandel kan. Tapi gue bersyukur, at least dia menjadikan gue seorang yang dewasa dan berubah. Kan. Dari bandel banget, jadi bandel sedikit aja lagi. Nah, gitu. Jadi kalau ibu gue ini memang penyayang. Kalau bapak gue marah, pasti mak gue backup. Gitu. Itu yang asiknya. Pergi ke Malaysia adalah karena terpaksa. Itu benar dong. Pasal waktu itu gue masih kecil, gue baru berusia 5 tahun. Jadi waktu gue kecil, ini gue ingat nih, sejarah gue masih kecil kan. Gue tuh paling nggak bisa naik mobil, naik bus, naik apa aja. Pasal gue tuh pasti mabuk, muntah. Nah, jadi gue waktu kecil tuh gue takut banget naik bus. Pasal gue takut gue muntah. Gue rasa SMP pun gue masih gitu lagi, nggak bisa naik bus, terutama yang bau diesel. Sampai sekarang, kalau di Sumatera Barat itu kan ada angkut gitu kan. Kalau gue naik itu nggak bisa. Nggak bisa gue naik mobil yang rame-rame gitu kan, mabuk. Nah, jadi waktu gue kecil itu pertama kali gue datang Malaysia tuh sebab gue tuh memang nggak suka kan. Kecil tuh gue banyak kawan di kampungan, jadi bapak gue bawa ke Malaysia
Malaysia. Jadi di Malaysia tuh gue gak bisa minum air di Malaysia itu. Pasal air di Malaysia tuh mungkin air yang sudah diolah. Kalau di kampung gua kan air masih lagi air mata air kan. Kalau di Malaysia tuh airnya rasa klorin gitu kan, nggak bisa gua minum. Wah, lama juga itu gua nggak minum air putih kan, nggak bisa ditelan gitu. Tapi benar, gua tuh memang dipaksa. Oke, kisah kenapa gua jadi petani cabai ya. Jadi bermulanya dari Malaysia kan. Malaysia itu gue berakhir jadi seorang tukang masak itu tahun 2002. Lepas itu gue jadi personal trainer. Nah, jadi personal trainer, tiba-tiba gue bosan dengan hidup di Malaysia itu kan yang terlalu berantakan, sibuk. Ya waktu itu teman-teman gue banyak yang gak jelas kan. Nah jadi gue pulang ke kampung mau memulakan satu career yang baru. Nah kebetulan istri gue tuh orang Padang kan, orang Sumatera Barat, orang Tanah Datar. Jadi dia ada lahan kan, jadi gue pun jadilah petani cabai. Jadi mula-mula gue jadi petani cabai itu aneh. Gue nggak bisa pegang cangkul, gue nggak tahu cabai itu mau merawat gimana. Pasal nggak jelas. Sesudah 3 tahun gue di kampung tuh baru gue sadar pahitnya kehidupan seorang petani cabai ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar nggak sih kehidupan petani cabai itu susah? Dan ya memang susah, itu benar dong. Pasal gue tuh telah mengalami hidup sebagai seorang petani cabai. Petani cabai itu jujur ya, biaya perawatan cabai itu kadang-kadang lebih gede daripada keuntungannya. Nah, terutama harga cabai itu turun naik. Cabai itu sekilo kalau di Tanah Datar tuh bisa 12.000. Kalau 12.000 gimana lu mau beli racun, pestisida, pupuk. Jadi petani cabai itu yang enaknya cuma satu, kehidupan santai. Gak perlu bangun pagi, gak perlu lapor diri. Ya itu aja, kapan mau ke ladang ya pergi aja. Gak mau ya udah. Ya secara makan ya itu. Cuma petani cabai ini memang paling jarang makan daging. Kan, paling jarang makan daging, paling sering makan ikan asin. Itu petani cabai. Benar nggak sih? Gua tuh merasa ada perbedaan status di antara kontestan lain dengan gua. Pasal kontestan lain ada yang daripada keluarga yang bagus, yang kaya, ada yang pekerjaannya bagus, yang ada yang bisnis, ada yang dosen. Tapi sebenarnya gua tuh tidak benar. Itu tidak benar. Gua tuh tidak merasa minder kan. Sepanjang kehidupan, gua tuh sentiasa bangga dengan apa yang gua buat. Gua pernah jadi bekerja sebagai tukang kasih anduk aja. Atau anduk di gym kan. Jadi orang datang, gua kasih anduk. Itu aja pekerjaan aku kan. Tapi gue tetap bangga kan. Jadi walaupun jadi petani cabai itu, ya kalau secara yang membuat gue minder itu bila tiba waktu berbelanja kan, belanja untuk kebutuhan harian. Nah, di situ gue minder banget. Gue beli 1, dia beli 10. Ya minder dong. Masa nggak minder? Udah gitu. Oke, next. Benar atau tidak? Gue tuh pernah ada long distance relationship dengan istri gue. Ya benar dong. Pasal gue kenal istri ini gini kan, waktu tuh adik gue tuh dengan bapak gue tuh dia pulang kampung kan. Nah jadi gue tuh gimana ya, gue coba main-main aja kan. Bro, kalau ada cewek-cewek yang cantik di situ, lu ambil nomornya udah kasih gue ya. Jadi adik gue tuh dibuat. Jadi dia buat kan, waktu dia balik ke Malaysia dikasih gue ada 2 gambar dengan 2 nomor handphone. Jadi 2 gambar dengan 2 nomor handphone gue pilih lah. Jadi gue pilih satu. Nah dari situ gue calling dia kan. Lama juga dong, mungkin dalam lebih daripada 2 bulan itu. Nggak pernah tatap muka ya, waktu itu tahun 2006. Jadi masih belum ada video call di kampung gua tuh kan, nggak mungkin gua lihat wajah dia kan yang aslinya. Jadi LDR aja kan. Akhirnya mungkin 2 bulan 3 bulan setelah itu baru gua ketemu dia. Jadi rupa-rupanya memang cantik dong. Cantik, langsung gua sikat. Deal, 1 minggu langsung nikah. Percaya atau tidak? Hari pertama ketemu, hari ketiga langsung tunangan, hari kelima langsung nikah. Momen apa yang menjadikan gue memilih dia sebagai istri gue? Jadi waktu pertama kali gue datang ke Indonesia itu, jadi gue ketemu dia kan. Jadi gue ketemu dia, gue bilang gini, sekarang nih kita sudah ketemu. Waktu itu masih lagi belum serius nih, cuma satu pertanyaan antara yes or no aja kan. Katanya dia gimana? Kalau lu mau pacaran, gue nggak mau dong. Tapi kalau lu mau nikah, oke, ayo. Tiba-tiba rupa-rupanya jawabannya, oke, ayo kita nikah. Disitulah berputarnya kehidupan. Benar atau tidak gua ada hubungan dengan Jesslyn? Ya benar dong. Nah, tapi hubungannya secara itu bukanlah hubungan satu percintaan atau apa. Nah, jadi gua tuh merasa Jesslyn tuh sebagai anak aja kan, tidak ada perasaan apa kan. Gimana pun gua dekat dengan dia, nggak ada perasaan yang aku ingin mencintaimu lebih daripada itu. Benar ada hubungan, tapi bukan hubungan pacaran. Sekadar hubungan ya anak dengan bapak aja gitu.
apa pelajaran hidup yang gue pelajari, yang gue dapat daripada pernikahan. Jadi ini sebenarnya satu soalan yang berat lah. Pernikahan ini membawa gue ke satu jalur yang sangat berbeda kan. Dari siapa diri aku yang sebenarnya berubah kepada jadi sosok yang berbeda. Pasal gue tuh kan seorang anak yang liar dulu kan. Waktu sebelum nikah tuh liar kemana-mana kan, jarang di rumah kan. Jadi perubahan itu setelah gue nikah itu pun 5 tahun gue menikah baru gue berubah kan. Baru berubah, orang jadi setia di rumah kan. Jadi yang paling besar gue buat perubahan itu yaitu pulang kampung. Jadi gue pulang kampung ini gue lebih jadi seorang suami yang diharap-harapkan misalnya gue. Oke guys, itu aja pertanyaan benar atau enggak. Jadi kita telah tanya macam-macam soalan yang very personal. Jadi lu orang tak tahu benar atau tidaknya kan. Nah itu aja. Tapi jangan lupa ya, tonton Starhit dan subscribe and like. Okay? See you again. Have a nice day.